Hi everyone, welcome back to my channel. It's me again, Mr. Anwar. Belajar bahasa Inggris dari nol besar sampai bisa. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembahasan video-video sebelumnya. Jadi oleh karena itu, kepada teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, maka saran saya alangkah lebih baiknya harus ditonton terlebih dahulu supaya tidak gagal paham. Kita lanjutkan saja ya. Kali ini kita akan membahas materi yaitu setelah to be itu kata apa? Ini materi kita ya. Setelah to be itu apakah kita letakkan kata kerja atau kata benda atau kata sifat ya, atau kata keterangan. Nah, ini yang akan kita bahas. Namun supaya pembahasan kita ini terarah, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas dulu yaitu subjek ya, plus to be. Ini kita sudah bahas juga ya pada video sebelumnya. Lalu kemudian setelah to be itu ana, disingkatnya ana. Nah, ana ini adalah singkatan dari A. Yang pertama ini adalah adjektif. Adjektif itu ya. Lalu kemudian N yang di tengah ini yaitu noun. Lalu kemudian yang terakhir A-nya ini yaitu adverb. Adverb. Nah, jadi kita akan membahas setelah to be adalah ana. Apa itu adjektif? Adjektif sederhananya ya supaya kita gampang paham yaitu sebuah kata yang menggambarkan atau menjelaskan sebuah benda. Sekali lagi, adjektif itu adalah sebuah kata yang menggambarkan sebuah benda atau yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan sebuah benda. Apa contohnya? Nih, benda ini ya. Ini benda pen ya, pulpen, ini benda. Ini bentuknya apa? Nah, apakah ini panjang atau pendek? Nah, panjang pendeknya itulah yang dimaksud dengan adjektif. Warnanya ini apa? Apakah hitam, putih, biru, merah? Nah, warnanya inilah yang disebut dengan adjektif. Apalagi paper ini ya, kertas. Kertas bentuknya apa? Nah, bentuknya itulah yang merupakan adjektif. Tipis atau tebal? Nah, tipis tebal ini adalah adjektif. Atau kita menggambarkan seseorang. Juminten misalnya, Juminten dia cantik. Nah, cantiknya inilah yang dimaksud dengan adjektif. Kita gambarkan lagi, kita jelaskan lagi, kita deskripsikan lagi rambutnya. Oh, rambutnya ikal. Nah, ikal ini merupakan kata adjektif. Lalu kemudian lurus, rambutnya lurus. Nah, itu merupakan kata adjektif. Lurus, ikal. Atau dia berpenampilan baik. Nah, baiknya ini merupakan adjektif. Dia berpenampilan buruk. Nah, buruknya itu merupakan kata adjektif. Dan lain sebagainya. Itu sederhananya. Atau kita menggambarkan ruangan ini. Ruangan ini luas atau sempit. Nah, luas sempitnya inilah merupakan kata adjektif. Mudah-mudahan dapat dipahami ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Lalu kemudian noun. Noun ini adalah kata benda. Apa kata benda? Sederhananya sesuatu yang kita lihat saja di sini itu merupakan kata benda. Baik itu bisa dilihat ataupun tidak bisa dilihat, bisa diraba atau tidak bisa diraba. Itu merupakan kata benda. Yang menamai suatu benda itulah kata benda. Ini kata benda. Yang saya pakai kata benda. Ini meja kata benda, rumah, semua. Orang juga kata benda, ya. Minyak dan lain sebagainya itu adalah kata benda yang kita lihat di muka bumi ini. Pohon, bunga, jembatan, jalan, mobil, tripod, handphone, ya, lampu dan lain sebagainya itu merupakan kata benda. Sederhananya seperti itu. Nanti kita akan bahas panjang lebar ya tentang definisi, fungsi, pembagian-pembagiannya, pembagian kata benda, atau kata sifat, atau adverb, kita akan bahas nanti. Ya, kita lanjutkan yang ketiga. Setelah to be itu adalah adverb, ini dia. Setelah to be itu adalah adverb. Apa itu adverb? Adverb itu sederhananya, supaya gampang dipahami, adalah keterangan. Keterangannya nanti minimalnya kita ketahui dulu ya, ada keterangan waktu, lalu kemudian ada keterangan tempat. Nah, ada keterangan tempat. Inilah pembahasan kita pada kali ini. Kita langsung saja pada contohnya ya. Kita contohkan, subjeknya itu adalah I. Baik, I kemarin to be-nya apa? Am, betul. I am. Nah, silahkan pilih adjektifnya itu mau apa? Bebas. Kita ambil saja sederhananya dulu ya. I am handsome. Nah, ganteng ini merupakan adjektif. I am handsome. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Lalu kita ganti subjeknya pakai you. You, to be-nya apa? Are. Are. Oke. Handsome. Kata sifatnya diganti dengan yang lain. You are. Apa kira-kira? Bagus. Oke. You are ugly. Boleh ya, ini maka sekedar contoh ya. You are ugly. Lalu kemudian subjek they. They to be-nya are. Very good. They are. Apa kira-kira adjektifnya? Kind. Bagus. Nah, kind. Ya, ini juga merupakan kata adjektif. They are kind. Lalu kemudian ganti lagi subjeknya dengan we. Oke, we to be-nya very good. Are. We are. Silahkan adjektifnya mau apa? Oke, smart. Boleh. Nah, we are smart. Sekarang kita ganti subjeknya jadi she. She to be-nya apa? Is. Betul. Oke, she is. Kira-kira adjektifnya apa? Ya, umumnya ya orang-orang selalu bilang beautiful. Okay, beautiful. She is beautiful. Lanjut, bagaimana dengan he? To be-nya apa? Good, he is. Apa kira-kira adjektifnya? Mau menaruh apa di sini adjektifnya? Oke, boleh. He is tall. Tinggi ya. Tinggi juga merupakan kata adjektif. Bagaimana dengan it? Nah, to be-nya apa? It is. Bagus. Adjektifnya silahkan
komentar di kolom komentar. Nah, inilah dia, kita ulangi. Subjek, lalu kemudian to be, setelah to be, adjective. Contohnya apa? I am handsome. You are ugly. They are kind. We are smart. She is beautiful. He is tall. Itulah dia ya, subjek, to be, setelahnya apa? Adjective. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kata benda? Bagaimana dengan kata benda? Kita kasih contoh. I, to be-nya am. Nah, I am. Setelah am, setelah to be, kira-kira kata bendanya mau apa? Ya tadi yang saya katakan, nama juga kata benda, yang kita lihat sekitar juga kata benda, profesi juga kata benda, dan lain sebagainya. Mau ngambil yang mana? Profesi, baik. I am a teacher. Yep. Nah, kalau you, subjeknya you, are, kata bendanya apa? My son, boleh. Oke. You are my son. Terus they to be-nya are. Lalu kemudian letakkan kata benda. Bagus. Student. Oke. Nah, tentang penambahan S ini nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, itulah contohnya ya. Baiklah, sekarang bagaimana dengan yang adverb? Keterangan, minimal lah kita letakkan dulu keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Contohnya, I, to be-nya, am. Oke, sekarang keterangan tempat. Sekarang you ya yang nonton ini sedang berada di mana? Apakah di rumah, di bank, di alun-alun, atau di sekolah, atau di kampus? Kita sebutkan saja ya. I am at school. Nah, penggunaan at kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Nah, I am at school. You are. Silahkan ya, sebutkan keterangan tempat. Terserah, apakah di bank boleh, atau di dalam kamar, silahkan. In my room, contoh ya. You are in my room. Maka in my room ini merupakan adverb atau keterangan tempat. Nah, at school juga sama, keterangan tempat. Nah, itulah ya teman-teman sekalian untuk pembahasan atau pertemuan pada kali ini. Sedikit kita pelajari, yang penting kita paham. And see you next time.